Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di Advent Channel. Pada sesi ini saya membahas satu tema yang sangat penting, apa itu murtad. Memahami makna kata murtad dalam konteks kitab Perjanjian Baru. Di bulan-bulan ini kita dihebohkan dengan adanya orang yang kembali menjadi Kristen, sehingga hal ini menjadi berita besar di Indonesia, khususnya di kalangan YouTuber. Tetapi ada juga orang Kristen yang meninggalkan kekristenan, bahkan menjadi ulama di agama yang dia tuju. Dan ini apakah disebut murtad? Pada sesi ini saya membahas topik murtad dalam konteks kitab Perjanjian Baru dan ayat yang menjadi dasar untuk saya menggali tentang arti kata murtad. Saya ambil dari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Di sini ada kata murtad yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum saya lebih lanjut untuk membahas topik ini, Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe, dan Bapak Ibu yang diberkati boleh share video ini, atau Bapak Ibu yang ingin menambahkan, memberikan kolom komentar ingin menambahkan komentar, menambahi apa yang akan saya jelaskan ini, boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar, atau ada masukan dari Bapak Ibu untuk saya bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Saya pasti akan menanggapinya dengan semampu saya di dalam menggali Alkitab. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumber teks kata Yunani yang diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang murtad, di mana kita memakai Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga LAI. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia ini menerjemahkan kata murtad itu dari kata yang pertama adalah skandalizo. Skandalizo ini 29 kali di dalam Alkitab terjemahan LAI digunakan di dalam Alkitab. Dan kata skandalizo ini merupakan kata kerja orang ketiga singular aorist pasif subjektif. Dapat diartikan di sini menjatuhkan orang dalam dosa atau dalam keraguan. Atau bisa juga diartikan ini menyesatkan, menjadi kecewa dan menolak Yesus, atau menggoncangkan iman. Tetapi LAI menerjemahkan ini juga sebagai murtad. Kata yang kedua yang saya temukan di dalam Alkitab adalah apistemi. Kata kerja orang ketiga plural present middle indikatif. Artinya di sini menghasut agar berontak, meninggalkan, menjauhi, murtad, mundur. Ada ayat-ayatnya di sini, dan ini digunakan 14 kali di dalam Alkitab. Dua kata murtad yang diterjemahkan oleh Alkitab Bahasa Indonesia ini memiliki pengertian yang berbeda. Karena satu aorist pasif subjektif, satu present middle indikatif. Yang ketiga adalah kata parapipto. Ini merupakan kata kerja aorist aktif pasif imperatif plural akusatif. Artinya di sini menjadi sesat dan menjadi murtad. Dan Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang sudah saya baca tadi, di dalam ayat 6-nya itu memakai kata parapipto, bukan kata apistemi, bukan kata skandalizo. Apa perbedaan ketiga kata ini di dalam teks Yunani? Saya akan jelaskan nanti di berikutnya. Saya akan jelaskan di materi ini, tetapi di poin berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata murtad yang saya temukan dari ketiga kata ini, yaitu kata skandalizo, kata epistemi, dan kata parapipto. Dan kata parapipto ini hanya digunakan satu kali di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal 6 ayat 6. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna kata murtad dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, yang pertama adalah murtad artinya mereka telah jauh dari iman.
atau orang yang dahulu sudah bertobat itu sekarang ternyata tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus. Jadi kata murtad ini digunakan kepada orang yang sudah bertobat tetapi akhirnya menjadi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu kata murtad. Yang berikut juga kata murtad di sini bisa diartikan tidak setia kepada Yesus, mengkhianati Yesus. Bahkan murtad juga bisa diartikan mempermalukan Yesus di depan umum. Atau murtad juga bisa diartikan menjadikan Kristus dihina oleh orang lain di depan umum karena perilaku kehidupannya. Kalau kita melihat orang-orang yang meninggalkan Yesus, maka kata murtad di dalam arti ini sangat dipenuhi di dalam diri mereka. Dapat juga diartikan artinya murtad di sini adalah membelakangi Tuhan. Jatuh kembali kepada kehidupan lama, kehidupan yang jahat, bahkan bisa menjadi lebih jahat dari hidup yang sebelumnya. Saya mengatakan bahwa banyak juga para murtad-murtad yang meninggalkan Yesus itu dulu ketika dia Kristen, ketika dia khotbah, baik-baiknya bahasanya. Tapi sekarang setelah dia meninggalkan mimbar Kristen, khotbahnya menghasut, menjelekkan, ribut-ribut. Jadi lengkap arti murtad di dalam ajaran Alkitab Perjanjian Baru itu adalah membelakangi Tuhan, jatuh kembali kepada kehidupan lama, bahkan kehidupan yang jahat, bahkan bisa menjadi lebih jahat. Jadi memang inilah pengertian murtad di dalam Alkitab PB yang diajarkan, yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Jadi arti murtad ini sangat jelas sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan secara umum tentang makna kata murtad dalam ajaran Kristen saya mau sampaikan di sini. Kemurtadan dalam kekristenan mengacu kepada penolakan kekristenan oleh seseorang yang sebelumnya adalah seorang pengikut perjuangan Yesus. Jadi murtad itu artinya menolak kekristenan, bahkan sebelumnya dia adalah seorang pengikut yang berjuang di jalan Yesus. Di situ ya. Jadi murtad itu artinya seperti ini. Menolak Yesus walaupun pernah mengecap kebaikan di dalam Yesus. Sangat jelas. Jadi ini pandangan Alkitab, pandangan Alkitab secara umum. Kata ini memakai kata istilah apostasi atau apistemi ya. Berasal dari kata Yunani apostasia, yang berarti pembelotan, pemberontakan, atau pemberontakan juga. Jadi artinya di sini apistemi itu adalah pembelotan, pemberontakan. Jadi mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka membelokkan tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan, atau mereka membelok dari kebenaran Tuhan. Jadi istilah ini juga digambarkan sebagai sengaja keluar atau memberontak melawan kebenaran Kristus. Murtad adalah penolakan terhadap Kristus dengan orang yang telah menjadi Kristen. Jadi digambarkan sebagai sengaja. Maka saya katakan orang meninggalkan kekristenan itu merupakan bentuk dari kesengajaan. Itu bukan tiba-tiba. Itu semua direncanakan. Pasti dia berpikir, kalau aku masuk ke sini begini, kalau aku di sini begini. Pasti itu menjadi dasar daripada orang meninggalkan Kristus. Maka istilah di sini artinya sengaja keluar atau memberontak melawan kebenaran Kristus. Dan itu nyata di dalam kenyataan saat ini yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahwa mereka yang tadinya pernah melayani di gereja tetapi meninggalkan Kristus, maka kemudian mereka memberontak dan melawan kebenaran Kristen. Kebenaran Alkitab, kebenaran Yesus dilawan sama mereka dan diputar balikan. Inilah pekerjaan yang namanya murtad. Murtad adalah kategori teologis menggambarkan mereka yang dengan sukarela dan sadar meninggalkan iman kepada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tadi saya katakan sengaja keluar, sekarang dikatakan sukarela dan sadar. Jadi mereka meninggalkan itu atas pertimbangan mereka, tetapi pertimbangannya itu tentu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Karena orang murtad pasti ada pengaruhnya dari hal-hal yang negatif yang mereka terima atau mereka alami. Nanti akan saya sampaikan ya. Jadi salah satu contoh di dalam Alkitab yang menjadi ikon daripada kemurtadan dalam kekristenan adalah Yudas. Peristiwa Yudas ketika bersengkongkol dan berkhianat kepada Yesus Kristus
menjadi ikon dari kemurtatan di dalam kekristenan. Mengapa dikatakan dia menjadi ikon kemurtatan? Karena dia sudah melayani bersama Yesus. Bahkan dia sudah pernah diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Tetapi akhirnya dia dengan sadar, dia sadar menjual Yesus. Kalau dia tidak sadar, tidak mungkin dia bisa jual Yesus dengan mendapatkan uang. Jadi dia melakukan dengan sadar apa yang dia pikirkan. Dan tentu ini pengaruhnya dari kuasa kegelapan. Dalam pandangan teologi umum, murtad juga diartikan sebagai melepas iman Kristen demi sebuah nafsu, atau keinginan, kepuasan, ambisi, atau kekuasaan duniawi. Saya mau katakan sebuah nafsu. Ada orang ketika dia Kristen, dia bercerai. Akhirnya dia mau kawin lagi, tidak dibolehkan, tidak diterima oleh gereja. Akhirnya dia meninggalkan kekristenan. Ada seperti itu. Atau keinginan atau ada kepuasan. Ketika dia menjadi orang Kristen, keinginannya menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak mampu, tidak cukup. Akhirnya dia kecewa dan dia lari. Ada ini berbicara kepuasan. Ini juga berbicara ambisi, ambisi untuk kaya, ambisi untuk terkenal, dan ada kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi di sini contoh, dia seorang pegawai di satu perusahaan atau di satu instansi. Supaya jabatannya naik, maka dia meninggalkan kekristenan. Dia meninggalkan Kristus. Dan ini banyak kita temukan orang-orang yang demikian. Jadi karena nafsu, karena keinginan, karena kepuasan, karena ambisi, dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran Kristus dalam hidupnya. Inilah pandangan dan kenyataan yang kita temukan tentang makna kata murtad di dalam ajaran Kristen. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, kalau pernah murtad, sudah murtad, bertobatlah. Nanti dengarkannya. Bagi yang sudah mendengarkan, renungkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang Kristen tidak langsung berkubang dalam dosa dan menyimpang dari kehendak Tuhan. Artinya di sini tidak ada orang yang murtad langsung. Semua melalui proses, melalui banyak waktu. Makanya dikatakan bahwa saya katakan kerohanian mereka merosot sedikit demi sedikit. Sampai kemudian mereka mendapati diri mereka sudah dalam sekali di dalam kehidupan yang tidak benar. Sudah dalam keberadaannya. Jadi kebanyakan orang yang meninggalkan kekristenan itu tidak langsung berkubang dalam dosa, tidak langsung menyimpang dari kebenaran, tidak langsung, tidak potong jagung kalau orang Batak bilang. Tetapi ada peristiwa sedikit demi sedikit, merosot demi sedikit-sedikit, sampai kemudian mereka mendapati bahwa mereka memang gagal, mereka akhirnya meninggalkan Kristus. Jadi di sini ada kata namanya skandaliso. Skandaliso itu artinya mereka mendapatkan ada upaya dari luar untuk memurtadkan. Ada informasi, ada ajakan, ada tawaran. Itulah skandaliso. Sedangkan apistemi itu artinya respon manusia menerima upaya dari luar. Jadi ada orang yang mempengaruhi mereka, dan pengaruh itu mereka pertimbangkan, tetapi di dalam pertimbangan ini mereka mengambil keputusan. Ketika mereka mengambil keputusan, maka hasilnya adalah parapipto. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6. Parapipto di sini artinya hasil atau keputusan atas upaya dari luar dan respon manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ketika dia mendapatkan informasi ada mempengaruhi dari luar, skandaliso, akhirnya dia menerima itu, dia kelola informasi itu di dalam dirinya, maka dia mengambil keputusan, itulah yang disebut dengan parapipto. Maka saya katakan orang menjadi murtad tidak langsung. Orang yang menjadi murtad itu tentu ada tahapan. Mendapat informasi, ajakan, tawaran dari luar kepada dirinya. Dirinya memproses informasi itu. Dan ketika dia memproses dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan filter yang tidak ada, filter yang tidak jelas, maka dia mengambil keputusan. Dan keputusan yang dihasilkan itu adalah parapipto. Dan ketika dia sudah masuk kepada parapipto, kalau dia tidak bertobat, maka ini pasti binasa. Jadi mereka meninggalkan kasih mula-mula dan mendapatkan celaan dari Tuhan tentunya. Jadi orang itu
Diawali dari hal-hal kecil, akhirnya menjadi besar, kemudian mereka meninggalkan Tuhan sama sekali, dan akhirnya mereka hidup menurut daging, bukan lagi menurut roh. Mereka hidup menurut keinginan mereka, bukan lagi menurut pimpinan Tuhan. Mereka hidup menurut kitab-kitab duniawi, bukan lagi mengikuti kitab kebenaran Tuhan. Itulah kitab Injil yang agung yang diberikan Yesus, seluruh Alkitab. Itulah yang dimaksud dengan murtad. Mari kita melihat lebih detail lagi, apa penyebab orang murtad. Saya mau katakan, orang murtad itu alasan yang pertama adalah tidak memiliki firman dalam hidup. Mengapa orang murtad? Saya katakan bahwa mereka tidak memiliki firman yang benar, firman itu dalam hidup. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 4 ayat 16-17 dan Markus pasal 13 ayat 21 dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dari sini saya mengatakan mengapa orang murtad, mengapa orang meninggalkan Kristus. Alasan yang pertama yang saya temukan adalah mereka tidak memiliki firman di dalam hidup mereka. Tapi mereka hanya sebatas tahu, pernah membaca, tetapi firman itu tidak bertumbuh, firman itu belum mengubah hidup mereka, mereka belum merasakan hadirat kebenaran firman itu di dalam diri mereka. Seperti firman yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh di tanah yang ada rumputnya. Tidak bisa tumbuh besar. Di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang di pinggir jalan, dimakan. Jadi karena firman itu tidak ada dalam hidup mereka. Maka saya katakan orang-orang yang meninggalkan kekristenan adalah orang-orang yang gagal memahami Alkitab. Orang-orang yang meninggalkan ajaran Kristus adalah orang yang gagal mengenal Kristus. Saya mau katakan begini, kalau mereka mengenal Kristus yang mulia, yang kudus, yang sempurna, yang datang dari surga, ajaran etika dan moralnya begitu agung, mulia, dan kudus, dan sudah naik ke surga, dia menjadi hakim yang adil di akhir zaman, saya pikir tidak akan pernah mereka meninggalkan Kristus. Tetapi karena mereka tidak memiliki firman dalam hidup mereka, maka inilah menjadi alasan utama, menjadi dasar dari mereka meninggalkan Kristus, meninggalkan iman Kristen. Silakan dicek Bapak Ibu, saya mengikuti di YouTube, banyak orang-orang yang meninggalkan Kristenan itu adalah karena ketika mereka Kristen, KTP-nya yang Kristen, bukan hatinya yang Kristen, bukan imannya yang Kristen. Firman itu tidak hidup dalam diri mereka. Itu saya katakan, saya tidak sebutkan nama di sini, tapi bisa kita cek. Ketika mereka menyampaikan ajaran tentang Alkitab, ketika dia di mimbar keimanannya, semua salah, semua kacau balau mereka sampaikan. Dan itulah alasan dasar mengapa orang meninggalkan Kristus. Tidak mungkin orang meninggalkan Kristus dan menggantinya dengan yang lain, jika level daripada yang diikuti itu di bawah Kristus. Logika akal sehat, tidak mungkin orang menukarkan emas kepada batu. Tidak mungkin orang menukarkan emas kepada kayu-kayu. Tidak mungkin. Kristus mereka tinggalkan karena mereka tidak mengerti bahwa emas itu lebih mahal daripada batu-batu kerikil. Di situ. Jadi orang yang meninggalkan Yesus itu karena mereka tidak memahami nilai emas lebih tinggi daripada batu kerikil, daripada batu aspal. Itulah artinya. Jadi mereka meninggalkan kekristenan, mereka meninggalkan iman mereka karena memang tidak pernah firman itu hidup dalam diri mereka. Di situ. Yang kedua, orang menjadi murtad, orang meninggalkan Kristus karena adanya pencobaan, penindasan, dan penganiayaan. Bisa dibaca di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 10, Lukas 8 ayat 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi orang menjadi murtad karena mereka ada dalam pencobaan, ada dalam penindasan, ada dalam penganiayaan.
Pencobaan di sini tentu berbicara tentang ekonomi lah. Ya, ditawarkan ekonomi, penindasan, ada intimidasi, penganiayaan, mungkin karena sedikit dan lain. Banyak sekali tekanan-tekanan. Ini alasan yang kedua yang saya temukan di dalam Alkitab. Yang ketiga, adanya penyesat. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan manusia durhaka yang harus binasa. Jadi mengapa ada orang murtad? Karena adanya penyesat. Mereka disesatkan. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, mengapa mereka mau disesatkan? Karena mereka tidak memiliki pertahanan rohani yang benar. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka tidak mengenal Alkitab dengan bagus. Di situ, saya mau katakan kalau orang mengerti ajaran Alkitab dengan benar, tidak akan mungkin diganti dengan buku dongeng. Tidak akan mungkin diganti dengan novel. Karena Alkitab ini adalah kebenaran yang agung dan yang mulia. Tapi sayang ketika mereka sebagai orang Kristen, mereka tidak memahami Alkitab secara betul. Mereka memahami menurut cara pikir mereka. Mereka tidak memahami dalam kerangka berpikir Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini melalui pewahyuan khusus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang berikutnya, alasan orang meninggalkan Kristus adalah mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1-2 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat, ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, cap iblis. Jadi di sini adanya roh-roh penyesat dan setan-setan. Ya, setan menyamar menjadi malaikat terang. Katanya setan berbicara, setan begini, setan begini. Banyak sekali sekarang ini orang mengatasnamakan Tuhan, orang mengatasnamakan Roh Kudus, tetapi tujuannya adalah penyesatan. Tidak lagi memberitakan Kristus yang murni, Kristus yang lahir, berkarya, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang sebagai hakim yang adil. Tetapi memberitakan Kristus-Kristus yang lain, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang memiliki perilaku yang sesat, dari orang yang memiliki etika dan moral yang sesat. Karena dikatakan oleh Yesus, penyesat pasti kelihatan dari perilakunya. Karena tidak mungkin seorang penyesat memiliki perilaku yang agung mulia, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu tidak mungkin. Puji Tuhan. Yang berikut, mengapa orang menjadi murtad? Penyebabnya adalah hatinya jahat atau dia mengeraskan hati. Jadi orang yang murtad itu karena mengeraskan hati. Dan ini disebut hatinya jahat. Mengeraskan hati artinya dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, diingatkan. Dia memiliki keliruan, diingatkan. Tetapi dia mengeraskan hati. Maka dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 3:12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi ini dikatakan mengeraskan hati atau hatinya jahat. Orang yang mengeraskan hati kemungkinan besar pasti dia murtad. Mengapa? Karena hatinya dikeraskan. Mengeraskan hati ini sama seperti Firaun ketika ditegur mengeraskan hati. Sama seperti Saul ketika ditegur mengeraskan hati, tidak bertobat, mencari pembelaan. Akhirnya Saul pun mati bunuh diri. Yudas pun demikian, mengeraskan hati. Kenapa saya katakan Yudas mengeraskan hati? Berapa kali Yesus mengingatkan mereka, meringatkan dia. Tapi dia nggak sadar-sadar. Beda dengan Petrus, ketika ditegur, dia sadar, langsung bertobat. Di situ ya. Jadi saya katakan hatinya jahat atau mengeraskan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang murtad, bagaimana kalau dia bertobat? Apakah orang yang murtad itu bertobat diterima oleh Yesus? Mari kita lihat ayat ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi,
Namun yang murtad lagi artinya kembali kepada kehidupan sebelum dia mengalami apa yang tertulis di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dia kembali kehidupan yang lama sebelum mengalami anugerah daripada Yesus. Dan ini dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka, bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi orang yang murtad itu berarti dia mempermalukan Kristus. Orang yang murtad itu berarti dia menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Dan ini orang tidak mungkin lagi dibaharui kalau tidak bertobat. Tapi kalau mereka bertobat, Tuhan akan menerima. Tetapi ingat, konsekuensi dari setiap kesalahan terus akan terjadi dan berjalan. Artinya begini, tidak pernah Tuhan membebaskan manusia dari konsekuensi kesalahannya, konsekuensi dosanya. Walaupun diampuni, tetapi konsekuensi itu harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan adil. Kasih Tuhan mengampuni, keadilan Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal. Tetapi ganjaran itu bentuk dari pemulihan, dan di dalamnya lah dia akan mendapatkan pengampunan dan penghapusan dari dosa-dosanya. Jadi orang yang murtad bagaimana? Ya bisa, kalau bertobat dia boleh diterima oleh Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, wow, mengerikan, nasibnya kacau. Nasibnya neraka selama-lamanya. Mari kita melihat bagaimana hukuman bagi orang yang murtad, yang tidak bertobat. Dalam Matius 24 ayat 10 dikatakan, dikuasai kebencian dan permusuhan. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini berbicara tentang akhir zaman, dan saat ini sudah mulai terjadi akhir zaman. Maka orang-orang yang murtad itu kelakuannya adalah menyerahkan dan saling membenci. Jadi saya tidak heran kalau orang yang meninggalkan Yesus, khotbahnya adalah provokasi, khotbahnya adalah kebencian, karena memang itu tanda-tanda akhir zaman yang sudah dikatakan Yesus. Orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang mau menyerahkan sesamanya, orang yang membangun saling membenci. Makanya orang yang meninggalkan kekristenan itu kan, apalagi kalau mereka menjadi seorang pendakwah, mereka pengkhotbah di keyakinan mereka yang baru, rata-rata mereka menyebarkan kebencian. Bagaimana terjadi keributan? Ya ini kegenapannya. Jadi kalau mereka tidak bertobat ya begini terus. Maka saya katakan orang-orang yang meninggalkan Yesus, mereka akan terus menyebarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menghasut. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau mereka murtad berlaku demikian, saya tidak heran, karena memang sudah Yesus katakan demikian. Baru dikatakan 1 Timotius 5:8, lebih buruk daripada yang tidak beriman. Dikatakan begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tak beriman. Ya kita lihatlah orang yang tidak punya iman, gak seperti mereka kok kerjanya. Mereka katakan mereka beriman, tapi karena mereka meninggalkan Kristus, akhirnya mereka kerjanya membenci, memberitakan berita bohong, hoax. Hoax lah itu. Apa hoax? Memberitakan Alkitab dengan cara yang salah, itu namanya hoax. Itu kerjaan mereka. Makanya mereka menjadi lebih buruk daripada yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman aja tahu berkawan dengan orang lain, tahu menghargai agama orang lain, tapi mereka mengaku beriman, tapi kelakuannya ya lebih dari orang yang tidak beriman. Sudah terjadi di sini, dinubuatkan ini. 1 Timotius 5:8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk lagi dari orang yang tidak beriman. Maka kalau saya lihat keluarga-keluarga yang meninggalkan Kristus dan mereka menjadi penceramah-penceramah, ya seperti ini. Kelakuan mereka lebih buruk daripada orang yang tak beriman, yang tak beragama. Karena mereka menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, menyebarkan provokasi. Jadi sesuai inilah, dan ini sudah menjadi hukuman. Jadi kalau mereka terus hidupnya seperti itu, sudah hukuman itu. Hukuman Tuhan buat mereka itu. Hanya satu jalan keluar, bertobat. Ibrani pasal 6 ayat 6, yang hukuman bagi orang yang murtad. Ibrani pasal 6 ayat 6 dikatakan kebinasaan, mendapatkan murka Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Ibrani pasal 3 ayat 17-19. Ibrani pasal 3 ini berbicara konteksnya murtad, tetapi saya tidak menuliskan semuanya. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing. Dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat. Artinya begini, kalau mereka tidak bertobat, ya tidak ada pembaharuan atas hidup mereka. Dan kalau tidak ada pembaharuan, tidak ada pertobatan bagi mereka, pasti binasa. Karena syarat untuk selamat adalah bertobat. Kalau tidak bertobat, ya binasa. Jadi orang-orang yang murtad meninggalkan Kristus, ya ini firman Tuhan ini terjadi bagi mereka. Maka dikatakan oleh penulis Ibrani, orang yang murtad ini diumpamakan seperti bangsa Israel yang dimurkai Tuhan. Seperti bangsa Israel yang disumpahi Tuhan, tidak akan masuk ke tempat perhentian. Artinya di sini, ketika bangsa Israel dimurkai Tuhan dan disumpahi tidak masuk ke tanah Kanaan, yaitu orang-orang yang memberontak, orang-orang yang murtad di sana, ya orang yang murtad juga di zaman ini akan seperti itu, dimurkai Tuhan. Dimurkai Tuhan artinya dihukum, dikutuk, dimasukkan ke neraka. Maka dikatakan Ibrani 3 ayat 17-19. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nasib daripada orang-orang yang murtad, yang meninggalkan Kristus, yang menjual Kristus dengan hal-hal yang menurut mereka bernilai, tetapi itu fana di hadapan Yesus, maka saya katakan nasib mereka tidak jauh beda dengan bangsa Israel yang dimurkai Tuhan, bangsa Israel yang disumpahi oleh Tuhan, yang dihancurkan oleh Tuhan ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dihukum oleh Tuhan di tengah jalan, sehingga tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Nasib mereka akan seperti itu. Jadi murtad di sini di dalam ajaran iman Kristen sangat jelas sekali. Siapa yang murtad hanya satu jalan keluarnya, bertobat. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dihukum. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Makanya mereka jadi provokator. Bahkan kehidupan mereka lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Lebih buruk daripada orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena perkataannya selalu fitnah. Perkataannya selalu hoaks. Perkataannya selalu hal-hal yang, bayangkanlah ya, orang yang tak beragama saja mampu mengajak orang lain untuk mencintai. Tapi mereka-mereka yang murtad meninggalkan kekristenan malah mengajak orang untuk membenci orang. Di situ ya, di kampung saya ada para maling. Itu tidak menyembah kepada Dewata Mula Jadi Nabolon. Secara etika mereka bagus. Tapi ini orang mengatakan mantan-mantan Kristen ini cakapnya itu ngeri kali itu ya. Tapi ya cemana lah. Memang begitulah. Karena Yesus sudah katakan, mereka saling membenci. Sesama mereka pun membenci, apalagi kita. Ya, hidupnya lebih buruk dari orang yang tak beriman. Dan mereka ini akan dimurkai Tuhan. Dan mereka disumpahi Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Inilah penjelasan saya tentang arti kata murtad di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Untuk perjanjian lama saya sedang siapkan, nanti akan saya upload juga di channel ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya menyampaikan tentang ajaran murtad ini. Mari kita tolong orang-orang Kristen supaya jangan mereka mengambil bagian dalam bagian orang murtad. Karena kalau mereka murtad, mereka pasti binasa. Bagaimana supaya tidak murtad? Mari para pelayan-pelayan di gereja, hamba-hamba Tuhan dimanapun, perlengkapi jemaat dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang benar. Baru Bapak Ibu juga, mari persiapkan anak-anaknya dengan ajaran-ajaran yang benar. Belajar baca Alkitab, kalau tidak mengerti tanya pendetanya. Kalau tidak mengerti pendetanya lagi, tanya ke saya. Kalau saya lebih pintar, kira-kira begitu. Tapi bisa ditanya kepada siapapun. Atau Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, terpujilah Yesus yang agung, yang mulia, yang perkasa, yang sudah di surga. Dia akan datang nanti dari zaman membawa kita bersama-sama dalam kemuliaannya. Shalom.